ternyata di dalam perjalanan kemarin yang berusaha baca ada problem-problem dengan anak-anak lah gitu. Secara hati enggak gitu aja. Tapi kalau profesional dia profesional. Oke, lu akuin. Gua akuin. Kan gue kan nggak boleh ketemu anak-anak tuh. Udah, apa-apa. Mungkin ada mau ngambil kerepotan ya? Silakan saja. Aku mau happy gitu kan. Saya bukan tipe orang seperti itu. Saya membiarkan tidak mengusik kebahagiaan mereka menikah, bahkan zaman dulu ibaratnya dari awal dulu ketahuan selingkuh tahun 2005, 2006 gitu ya, ketahuan 2005, 2006 lah gitu. Orang ini langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali, orang semacam ini bukan cuma tidak akan tenang di dunia, di akhirat pun akan dibuat gelisah. Karena disediakan khusus makanan khusus di akhirat, langsung disebutkan di ayatnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang terbiasa gibah saat di dunia dan dia tidak bertobat, maka di akhiratnya langsung dihidangkan makanan yang terbuat dari bangkai orang yang digibahkan itu. Gue kan abis nonton klarifikasi ini, tapi kalian bisa lihat sendiri, gue cuma sanggup nonton beberapa menit karena jujur gue nggak ngerti. Kalian di sini udah pada nonton belum? Gue saranin coba aja tonton dulu 5 menit biar kita nyambung nih omongannya. Gini ya, yang namanya orang klarifikasi itu kan gunanya untuk meluruskan isu yang mungkin menurut dia tidak benar. Tapi di klarifikasi yang tadi itu agak sedikit bikin bingung. Jadi kita spill dikit aja lah ya isi dari klarifikasi tersebut. Intinya ada beberapa video Bunda Maya yang datang ke podcast gitu loh, dan videonya ditunjukkan. Misalkan dia memberikan statement, oh saya bla 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 bla. Udah tuh ditaruh kan di videonya. Gue pikir setelah cuplikan Bunda Maya ngomong itu bakalan dikasih tahu fakta lain atau fakta aslinya seperti apa. Tapi enggak guys, setelah cuplikan Bunda Maya ngomong, tiba-tiba ada tulisan fitnah. Udah gitu doang. Habis itu ada kayak ayat-ayat tentang gibah dan lain sebagainya gitulah. Gue pertama kali nonton rada bingung, tapi kayak ya udah coba kita lanjut aja dulu lah ya. Udah tuh ada lagi cuplikan video Bunda Maya lagi podcast dan lain sebagainya. Gue kira bakalan diklarifikasi atau dikasih tahu fakta yang lain. Ternyata malah menampilkan cuplikan ya, screenshotan berita-berita gitu loh, berita-berita tentang Bunda Maya, tentang beliau dan lain sebagainya. Gue sebagai penonton kan juga jadi rada bingung ya, yang namanya klarifikasi itu diluncurkan targetnya untuk meluruskan isu-isu yang sedang berada di publik. Tapi setelah melihat klarifikasi tersebut, kayak kita jadi bingung, gak ada hal yang diluruskan sama sekali gitu loh. Karena setahu gue yang namanya klarifikasi, misalkan ada seseorang nih, namanya jelek atau tertimpa sebuah isu yang udah beredar di publik. Nah, karena orang ini ingin membersihkan namanya, ya udah dia membuat sebuah klarifikasi dengan membahas masalah yang sedang beredar, lalu memberikan pandangan dari sisinya dia gitu. Surat terbuka buat Ahmad Dhani. Kau tuh sebenarnya kenapa sih? Gak ada yang maksa kau muji mantan istrimu di depan halayak undangan nikahan anakmu. Habis muji, selesai acara, kau tantrum sendiri. Kau upload kompilasi video-video mantan istrimu. Apa yang netizen Indonesia lakukan itu adalah hasil respon dari perbuatanmu. Kamu sebagai public figure berbuat baik aja bisa dihujat. Apalagi kalau kau menyelingkuhi, habis itu kau yang nyinyir. Ya, itu satu. Yang kedua, ya, cowok itu jangan kebanyakan klarifikasi, tahu nggak? Makin banyak lagi hujatan yang datang ke dirimu. Udah punya mantu sekarang ya kan, agak dijagalah sedikit. Dengar-dengar anggota apa kan Dewan Perwakilan Rakyat juga kan ya kan? Benar nggak? Salah aku ya? Aduh tolonglah. Kamu dihujat karena perbuatanmu. Seharusnya ya, nih kalau boleh saran, Dani, kalian jangan salfok kayak ini jerawat. Menurut saya nggak usah lah kalian itu seperti itu. Masa lalu biarlah berlalu. Mau kalian bersihkan seperti apapun, kondisi kalian itu sudah tercatat di seluruh jejak digital. Oke? Jadi kalau kalian memang tujuannya mau membersihkan ini dari anak Anda, itu justru akan melukai banyak pada diri anak Anda sendiri gitu. Itu secara tidak langsung tertanam di dalam diri Safea tentang apa benar pertanyaan-pertanyaan, dan secara legitimasi anak ini sudah disahkan dalam arti dibenarkan oleh diri kalian sendiri gitu loh. Justru kalian itu menaruh lubang di dalam hati anak tersebut gitu. Please, jadi kalau menurut saya, sayangi anak Anda tidak dengan cara seperti ini. Ya, ini secara psikologis loh. Jadi kalau kalian sayang sama anakmu,
terutama anakmu yang perempuan, ini akan membekas sampai kapanpun. Sanksi sosial itu kuat sekali karena Anda dua-duanya public figure dan sudah tercatat semuanya di media sosial maupun di media manapun. Ya, baik elektronik maupun TV, maupun majalah, maupun koran, mau online dan sebagainya. Itu sudah bisa dan sudah ada track recordnya. Kalau menurut saya, dengan Anda melakukan satu serangan-serangan terus kepada Bunda Maya, itu justru akan memperkeruh. Percaya sama saya. Jadi tolong ya Ahmad Dhani sama Wulan, tolong Wulan jangan terlalu, ini pasti ada intervensi di antara dia gitu loh. Kenapa gue diginiin terus, kenapa gue disudutin terus, mungkin itu pasti gitu, karena suami istri itu pasti ada kontakan dong, ya kan. Jadi please stop, gak usah mengklarifikasi atau membuat satu peluru-peluru membuka luka lama gitu. Kasihan lah Safea, benar, aku kasihan sekali sama dia. Kalian itu kan anggota dewan, dua-duanya loh anggota dewan. Saya juga bingung loh, ini cara memilihnya gimana nih Gerindra nih. Saya bersuara seperti ini, please deh, oke? Jadi kalau menurut saya, tolong dibatasi, jangan sampai mempermalukan partai Anda, oke? Jadi menurut saya sekali lagi, cara Anda menyayangi anak Anda tidak dengan cara seperti ini. Publik itu sudah membentuk satu image tersendiri kepada Bunda Maya. Seperti apa perlakuanmu pada saat itu, ya, itu jejak digital dan sudah disahkan oleh mulut anak-anak Maya sendiri, Al-Eldul. Itu dia sudah ada bahasa secara verbal menyatakan di media juga bahwa bagaimana perselingkuhan Anda pada saat itu, perceraian Anda pada saat itu. Jadi sulit kalian mau memperbaiki diri Anda sekarang ini, please dengan cara yang elegan. Kasihan Safea. Please, saya hanya fokus kepada Safea karena dia adalah anak yang masih butuh perkembangan dan perhatian dari kalian berdua. Oke? Ya, saya bicara secara pribadi dan saya bicara secara profesional agar ini diperhatikan dengan baik. Cara Anda menyerang seperti ini, membuat kompilasi dan sebagainya, itu bukan tindakan bijak. Menurut saya sangat-sangat salah. Oke? Please perbaiki dengan nama baik, perbaiki dengan segala sesuatu prestasi baik di dalam pribadi maupun di dalam partai Anda, di dalam komisi Anda. Buatlah nama itu harum. Jangan sekali-kali lagi terlalu arogan. Please, ini adalah sebuah tindakan arogan loh. Ya, jadi jangan merasa tersudutkan karena saya bicara di sini sebagai pandangan untuk perkembangan anak Anda. Oke? Apa yang sudah terjadi ya terjadi. Itu juga sudah kemarin diposting sama Mas Dhani dan sekarang udah dihapuskan postingannya kan. Jadi kemarin saya sempat telepon Mas Dhani, beliau lagi di Bali, banyak kita bercerita. Saya memahami si beliau sebagai seorang ayah tentu tidak membela, menjaga anak-anaknya dari bulian netizen. Tapi ternyata yang terjadi malah semakin besar bulian itu kan. Kalau Mas Dhani sendiri nggak ada masalah, saya yakin beliau sudah matang lah tauhidnya, mahrifatnya tentang caci maki itu. Dan saya dengar dari suara kemarin dari teleponan, ya beliau nggak terganggu sama sekali dengan semua penilaian orang terhadap beliau, terhadap Mas Dhani. Cuma kasihan kan anak-anak nanti kalau belum siap. Nah, tapi saya berharap juga anak-anak juga nanti akan memahami itu dan kuat jadinya gitu, karena ujian-ujian yang datang itu ya, apalagi mereka masih anak-anak, masih mau masuk remaja si Fea. Nah, mudah-mudahan itu menjadi imun untuk beliau itu Fea dan jadi anak yang kuat ya, ke depannya itu aja. Karena yang salah sebetulnya kan bukan anak-anak gitu. Jadi kenapa netizen kadang-kadang larinya malah ke anaknya gitu. Itu yang saya sesalkan. Tapi mau diapain lah, itulah sosial media. Tidak semua orang cerdas, nggak semua orang sekolah, nggak semua orang punya IQ yang tinggi untuk memahami setiap keadaan. Nah, nanti semua orang juga paham agama, begitu. Ya kan saya selalu bilang, saya ini cuma melakukan reaksi aja. Kalau ada aksi membuka fitnah-fitnah lama lagi, ya tentunya akan ada reaksi lagi. Dan tentunya reaksi itu akan juga menyulitkan Maya juga dan akan merusak semua yang udah pernah terjalin beberapa bulan terakhir ini gitu. Bukan aku lah untuk komentar. Jangan ngejar-ngejar ke aku. Oke. Tapi terganggu nggak sih dari cel yang dikejar-kejar?
Ya, aku tadi udah komentar ya. Saya kemarin tuh malah ya sih kita sempat ngobrol. Saya sampaikan ada pesan dari Ustadz Abdullah Hadrami, dari guru kita di Malang, ya, untuk semua saling memperbaiki diri, saling introspeksi diri. Dibuatlah tulisan panjang untuk Mas Dhani, untuk Teh Mulan, untuk Bunda Maya juga. Nah, cuman beliau kirim ke saya, tolong dikirimkan ke Mas Dhani. Saya kirim, mungkin setelah dia baca itu mungkin ada pertimbangan juga untuk udahlah mengakhiri kisruh itu di sosmed. Karena saya ikuti ya sekarang di sosial media, apapun yang akan diklarifikasi, akan dibuat sama Mas Dhani tetap akan salah di mata netizen.